Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa sekalian, berjumpa lagi bersama kami dalam podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segenap rahmat dan hidayahnya sehingga kita sampai dengan hari ini masih dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Baik, pemirsa sekalian, pada edisi podcast sore hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Ahmad Faisal Akbar, SPD, MPD. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Alhamdulillah. Gimana sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Dama sehat. Alhamdulillah sehat. Masih Pak. tetap berpuasa. Iya, puasa dong. Baik, pemirsa sekalian, untuk topik pembicaraan kita kali ini adalah tentang bagaimana kita menjaga kesehatan hati dan jiwa selama menjalankan ibadah puasa Ramadan, Pak. Terkait topik pembicaraan kita kali ini, Pak, kan kita ketahui bahwasanya Ramadan ini sering disebut sebagai bulan yang menenangkan. Tapi prakteknya tidak sedikit juga yang di luar sana orang-orang yang merasa terbebani atau bahkan mungkin mereka merasa tertekan menjalankan ibadah puasa ini karena kondisi aktivitasnya tetap, sementara fisik kita melemah karena lapar tadi itu, menahan lapar. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, kenapa kok kondisi seperti ini bisa terjadi? Baik, terima kasih Pak Damas atas waktunya. Jadi pemirsa dan Pak Damas semuanya, sebelumnya kita bersyukur masih diberikan kekuatan seperti ini, masih diberikan kesehatan, bisa melaksanakan ibadah sampai dengan hari ini, melaksanakan ibadah puasa dan amalan-amalan yang lainnya. Jadi terkait dengan materi kali ini, jadi memang karena awal ya, niat awal itu sebenarnya memang menjadi tonggak utama sebelum kita melaksanakan ibadah, Niat. Jadi di dalam puasa otomatis kita akan berniat untuk menjalankan ibadah puasa dan lain-lain. Nah, kalau niat kita itu tadi sudah di awal itu tidak sesuai, katakanlah seperti yang disampaikan tadi, karena terbebani, karena bebannya itu karena seperti karena tidak terbiasa, orang berpuasa tidak terbiasa latihan berpuasa akan terbebani dengan ibadah puasa. Tapi dengan niat kita menjalankan ibadah puasa, karena itu memang ibadah kita dan wajib, dan itu memang menjadi tugas kita karena kita terbiasa melaksanakan puasa Senin Kamis dan seterusnya, insya Allah itu juga akan membantu kita. Jadi awal dari niat itu harus kita matangkan ya, kita matangkan dulu sebelum melaksanakan ibadah. Jadi di dalam menjalankan ibadah akan semakin tambah semangat dan juga nantinya tidak akan terbebani. Jadi terkait dengan materi menjaga kesehatan jiwa kita, menjaga pikiran kita ya, menjaga hati kita. Jadi ini kita bagi dua di dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Jadi yang pertama menjaga kesehatan jiwa, mental atau jiwa kita ya, menjaga jiwa kita. Yang pertama itu pikiran kita, menjaga pikiran. Yang jelas jangan sampai kita itu stres ya. Stres itu banyak pikiran, banyak beban yang dipikirkan. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena awal dari niat jelas. Yang kedua karena banyaknya permasalahan yang dihadapi. Maka dalam segala sesuatu itu kita harus
mengkondisikan pikiran kita, menyesuaikan pikiran kita, kemampuan kita, jangan sampai melebihi dari apa yang kita mampu. Overthinking. Nah, makanya kalau sesuatu yang lebih itu pasti akan tidak baik, kan gitu. Iya. Makanya untuk menjaga pikiran kita biar tidak stres, maka seperti berpikir untuk ke depan atau apa yang akan dilakukan, maka semampu kita, jangan sampai kita memang berangan-angan nanti setelah ini, setelah puasa, setelah ini saya harus ini. Banyak sekali itu akan juga membebani pikiran kita nanti dalam bulan ibadah puasa ini. Karena apa? Nanti pasti akan terbebani, saya nanti hari raya harus ini ya, seperti itu. Nah, ini kita sesuaikan dengan kemampuan kita sesuaikan dengan kemampuan pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita itu nanti terbebani dan akhirnya pusing, stres. Akhirnya ibadah kita yang tidak maksimal. Itu jadi pikiran kita. Yang kedua, kita bersihkan hati kita. Kita bersihkan hati kita. Bagaimana membersihkan hati kita? Ya, kita membersihkan hati dengan cara beribadah yang sebenarnya, melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan amalan-amalan ibadah sunnah, dan juga amalan-amalan yang lain di bulan puasa ini, kita niati beribadah ini semata-mata untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar-benar ini bukan ibadah rutin, tapi ini ibadah wajib yang harus kita lakukan, bukan ibadah rutin 1 tahun sekali. Jadi anggapan kita itu pada puasa 1 tahun sekali rutin kan gitu ya. Maka itu pikiran seperti itu harus kita hilangkan. Karena apa? Semuanya kembali kepada diri kita nanti, di dalam diri kita sendiri ya. Bagaimana menganggap ini ibadah ini untuk diri kita, atau hanya semata-mata untuk, kata orang Jawa, ben pantes. Ben pantes. Seperti itu. Kalau tidak gini gak pantas dilihat orang. Nah, itu yang membedakan. Maka hati kita itu sebisa mungkin kita bersihkan dari pikiran-pikiran seperti itu. Kita bersihkan dari rasa perasaan ria, ria dan seterusnya itu, pamer dan seterusnya itu kita hilangkan. Sum'ah dan terujub, semuanya dihilangkan. Itu ya, kita memang niat ibadah, melaksanakan ibadah ini bukan karena orang lain, bukan karena apa-apa, tapi kita laksanakan memang ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati kita insya Allah akan bersih. Yang ketiga kita jiwa kita biar tenang, hati kita biar tenang, menenangkan hati kita di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana? Dengan cara banyak banyak berzikir, banyak beribadah dan seterusnya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Nah, seperti itu ya. Dengan kita itu semakin dekat, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir, dengan amal, membaca Quran dan seterusnya, insyaallah hati kita akan terhindar dari suatu perasaan yang enggak baik. Nah, kalau kita berjalan di luar, itu pasti akan melihat sesuatu yang tidak baik. Itu pasti, biasanya seperti itu. Maka kita hindari seperti itu dengan cara mendekatkan diri, ya istighfar dan seterusnya. Pokoknya kita setiap saat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang pertama. Jadi untuk mental jiwa kita ya. Nah, yang berikutnya itu kita juga harus istilahnya menjaga atau membentuk karakter kita, membentuk sifat kita, perilaku kita. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Karena apa? Tidak hanya hati, tidak hanya pikiran kita, tetapi perilaku kita, karakter kita itu juga harus kita jaga. Karena itu yang paling kelihatan, ya kan? Nah, yang paling kelihatan itu. Makanya menjaga
menjaga karakter sifat kita, perilaku kita pada bulan Ramadan ini, maka kita perbanyak melaksanakan ibadah-ibadah semuanya, termasuk juga nanti itu seperti sedekah ya. Kita berempati kepada orang lain dan juga kesabaran, itu juga akan membentuk perilaku kita. Dengan kita berpuasa 1 hari itu mulai pagi sampai sore, kita sudah berniat, kita menahan, kita sabar menahan lapar, haus dan dahaga. Itu juga latihan kita menjaga perilaku kita. Terus kita berempati kepada orang lain dengan bentuk sedekah, dengan kita bersedekah memberikan buka sajian buka puasa kepada orang lain, bersedekah yang lain-lain, dan juga takjil macam-macam itu. Nah, itu juga akan membentuk perilaku kita. Maksudnya itu bukan kita itu riak, enggak. Karena kita itu istilahnya memang benar-benar niat untuk sedekah, berempati, merasakan bagaimana orang lain itu seperti itu. Dengan kita berpuasa itu kan otomatis diri kita itu akan merasa seperti itu orang kalau menahan lapar 1 hari penuh. Seperti ini kalau kita membantu orang lain. Nah, itu kita rasakan juga, maka perilaku itu akan terbentuk di situ. Kedua, dengan kita yang jelas berbuat baik. Berbuat baik suatu kebaikan apapun juga, apalagi di dalam bulan Ramadan ini, segala sesuatu yang baik-baik itu pasti akan diberikan balasan. Dan Allah itu menyukai suatu kebaikan, kan gitu ya. Di dalam Al-Quran kan sudah disebutkan, insya Allah itu di surat Al-Imran kalau nggak salah. Walladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas Allahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang walladzina yunfikuna fisarra wad dharra, dan orang-orang yang berinfak, bersedekah, baik itu di saat yang lapang, sarra wad dharra, dan di saat yang sempit ya, di saat yang sempit. Dan juga orang yang menjaga amarahnya, menjaga kemarahannya, emosinya. Nah, itu juga itu kan satu kebaikan. Menjaga emosi itu kebaikan juga, menjaga emosinya. Dan orang yang memaafkan kepada orang lain. Nah, ini perlu juga di bulan Ramadan ini, memaafkan di orang lain, nas. Jadi memaafkan orang lain, sekecil apapun kesalahan kita maafkan. Allah yuhibbul muhsinin, Allah itu menyukai orang-orang yang suatu kebaikan. Makanya kita dianjurkan selama 1 bulan ini kita berbuat baik, berbuat kebaikan. Mungkin seperti itu ya Pak Damas ya. Jadi sebisa mungkin kita itu menjaga diri kita, jiwa hati kita, biar orang lain mungkin berbeda dengan kita, tapi kita sendiri harus menjaga diri kita. Begitu. Luar biasa sekali. Baik, jadi yang bisa saya garis bawahi tadi, yang pertama memang harus diawali dengan niat yang benar ya Pak ya? Betul, yang pertama harus niat yang benar, kemudian menyadari bahwasanya puasa ini memang kebutuhan kita, kewajiban kita, bukan hanya rutinitas tiap tahun. Betul. Dan dalam berpuasa ini juga ini sangat mendukung kita untuk menjaga kesehatan hati dan jiwa, karena di situ kita berlatih empati, merasakan apa yang dirasakan orang yang tidak pernah makan, yang kesusahan gitu. Di situ kita dilatih untuk empati, kita dilatih untuk selalu berbagi dalam keadaan susah ataupun senang, seperti itu. Luar biasa. Berarti mungkin yang terakhir Pak, untuk pemirsa di rumah, mungkin ada pesan utamanya Pak agar Ramadan tahun ini benar-benar menjadi bulan Ramadan yang menyehatkan hati dan jiwa kita. Ya, betul Pak Damas. Jadi pemirsa, untuk Ramadan ini mari kita jaga diri kita, jaga pikiran kita, jaga hati kita. Mulai dari awal kita niatkan secara sungguh-sungguh niat beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala,
dan insya Allah kita akan memperoleh kebaikan, memperoleh kebahagiaan nanti setelah kita menjalankan ibadah puasa, dan insya Allah kalau kita sudah ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Pak atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga pemirsa di rumah. Mungkin cukup sekian pertemuan kita sore hari ini. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq, astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan.